Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan lebih semangat bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan motor Yamaha Jupiter Z ya, dengan kendala ban belakangnya bocor atau kempes. Langsung saja kita eksekusi. Pertama-tama kita buka dulu bagian penutup joknya, kemudian kita buka pada bagian ventilnya ya. Kemudian kita juga buka pada bagian baut pengikat ventil atau dopnya ya. Setelah terlepas semua, lanjut kita pijat-pijat dulu bagian ban luarnya. Kemudian langsung saja kita cukit ya, kita sokit dengan satu cukitan, terus kemudian kita selapkan ke bagian kiri ya. Kemudian dua cukitan. Dan kita pakai 3 cukitan, dengan catatan yang cukitan pertama itu kita selapkan ke bagian gear ya. Setelah sudah terlepas, lanjut kita cukit semuanya sampai benar-benar terlepas ya. Oke, setelah itu lanjut kita buka atau kita tarik bagian ban dalamnya, kita keluarkan, kemudian kita cek dengan menggunakan air ya. Kita cek bagian mana saja yang terjadi kebocoran ya. Oke, kita pasang dulu bagian ventilnya, kemudian kita pompa dulu, kita isi angin. Dan ternyata ketika diisi angin, ban dalamnya sama sekali tidak keras ya. Jadi saya beranggapan pasti ini bocornya besar dan bisa lebih dari satu ya. Ini saya udah isi angin tapi tetap banyak kempes ya. Ini saya pakai metode raba-raba dulu pakai tangan ya. Saya lihat dulu bagian yang ada keluar anginnya. Ini saya cek dulu secara memutar. Jadi ini anginnya masuk tapi tidak bisa menggelembung ya, atau anginnya itu keluar lagi lewat lubangnya ya. Oke, setelah saya temukan bagian yang lubangnya, ternyata ada 2 ya, atas bawah. Oke, setelah kita temukan, lanjut kita ke proses pengepresan atau pembakaran. Jadi lubangnya ada 2, kayaknya kena paku ya. Sebelum ditambal seperti biasa kita gosok-gosok dulu dengan menggunakan gergaji ya. Mau gergaji amplas itu sama saja, yang penting intinya untuk membersihkan atau menghaluskan bagian yang tadi ada lubangnya ya. Ini agak sedikit hati-hati dalam menggosoknya, soalnya robeknya itu lumayan besar ya, jadi jangan sampai robeknya tambah besar atau melebar ya. Saya gosok-gosok memutar. Oke, setelah itu kita siapkan bagian karet tambalnya ya, kita ukur sesuai dengan lubangnya. Kemudian kita gunting sesuai ukuran yang tadi kita sudah ukur ya. Samping-sampingnya jangan lupa kita gunting juga, jangan sampai lancip. Setelah itu langsung saja kita tempelkan ya. Ini saya tidak menggunakan lem apapun, jadi lemnya sudah ada di bagian karet tambalnya. Bukan lem perekat tapi cuma lem untuk menempelkan saja sedikit ya. Kalau sudah nempel, lanjut kita nanti dipres dan dibakar. Jadi tanpa menggunakan lem karet ataupun lem apapun ya, langsung kita prosesnya melalui pembakaran. Oke, setelah kita tempelkan karet tambalnya, kemudian kita press. Bagian yang ada karet tambalnya menghadap ke bawah, kemudian atas ban atau ban dalamnya kita kasih karet ya. Kemudian lanjut kita press. Kita putar presannya searah jarum jam.
Nah, kita putar, kita kencangkan, kemudian bagian yang tidak terkena latas kita kaitkan supaya tidak ikut terbakar ya. Kemudian saya pakai proses pembakarannya menggunakan spiritus ya, metode lama tapi masih bagus ya. Mungkin sekarang banyak yang pakai gas atau listrik, tapi saya masih tetap menggunakan spiritus ya. Oke, nanti proses pembakarannya kita skip saja ya. Oke, ini langsung kita ke proses apinya sudah padam atau sudah mati, kita kendorkan dulu, kemudian kita lepaskan. Ingat, kalau bannya sudah matang dengan sempurna, bannya itu tidak lengket ke bagian kalengnya ya. Terus warnanya bukan warnanya, jadi tampilannya juga mengkilap. Kita rendam dulu ke air supaya tidak panas ya. Oke, setelah itu kita isi angin lagi, kemudian kita cek ulang. Karena tadi belum dicek secara menyeluruh, kita cek dulu ya. Barangkali masih ada lubangnya yang tidak kita ketahui. Kita cek dulu nanti. Nah, ini yang tadi kita tambal ternyata tidak terjadi kebocoran. Berarti tambalannya sudah bagus ya. Dan kita memutar, kita cek secara merata supaya seluruh ban dalamnya benar-benar sudah bagus ya. Oke, setelah dicek dan tidak ada kebocoran lagi, kita kempeskan lagi ban dalamnya, kemudian lanjut ke proses pemasangan ya. Oke, sebelum dipasang atau dimasukkan ke roda, lebih dahulu bagian roda belakangnya kita cek, dan ternyata benar ada pakunya ya, paku kecil yang masuk ke dalam roda belakang. Dan kita congkel atau kita copet-copet pakai gunting ya. Kita cupit-cupit dan ternyata lumayan panjang juga. Setelah kita cek ulang dan tidak ada benda tajam lainnya, langsung kita pasang saja bagian ban dalamnya. Kita masukkan dulu bagian dopnya ke bagian lubang velg ya. Kemudian kita kaitkan atau kita kencangkan dengan menggunakan baut mur 12. Kemudian kita masukkan keseluruhan ban dalamnya secara pelan-pelan dan merata ya. Oke, setelah seluruhan masuk ke bagian yang lainnya, kita tekan-tekan saja bagian ban luarnya ya, sampai seperempat bagian itu masuk, kemudian sisanya kita cukit. Sisanya kita cukit sampai keseluruhan bagian bannya benar-benar masuk ya. Jangan lupa sekali cukit kita tekan bagian atasnya atau sebaliknya ya, supaya proses pencukitan itu tidak keras dan mudah ya. Oke, setelah seluruh bagian ban luarnya masuk, lanjut kita ke proses pemompaan atau diisi angin ya, supaya bannya itu mengembang. Oke, setelah diisi angin, bannya sudah bagus, sudah kembali normal. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.